Ibadah dalam masa PPKM darurat diberitahukan kepada seluruh jemaat GIA Surabaya untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah yang ada secara live streaming atau online selama masa PPKM darurat diberlakukan. Selama masa PPKM diberlakukan, GIA Surabaya tidak menyelenggarakan ibadah secara onsite. Adapun jadwal ibadah raya sebagai berikut. Live streaming wilayah Darmo Harapan pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Wilayah Bromo pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wilayah Gateway pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Koblen Tengah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh ibadah ketiga TPI yang ada akan diadakan secara online. Untuk kegiatan gerejawi lainnya tetap berlangsung secara live streaming maupun online. Demikian informasi tentang kegiatan gereja terkait dengan masa PPKM darurat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun kita di dalam kondisi pandemi ini, kita dibatasi dengan streaming, tapi kita tidak lepas dari anugerah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sebelum kita buka, kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih apa yang diberikan Tuhan dari pagi sampai sore ini. Kiranya Tuhan melebih-lebihkan daripada anugerah yang diberikan kepada kami semuanya. Kami bersujud syukur dan berterima kasih. Tuhan, walaupun kami dibatasi dalam ibadah ini melalui streaming, tapi kami percaya kita satu hati di dalam Yesus Kristus bersama saudara-saudara kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, tengah sampai akhir. Kiranya Tuhan berserta bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita buka pujian yang pertama, yaitu "Oh Tuhan, pimpin langkahku". Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat.
kita walaupun dibatasi dengan kondisi yang tidak menentu, tetapi kita masih tetap rindu bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah harapan kita selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Baiklah, mari kita pujian yang kedua, Waktu Tuhan. Bila izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Rian Waru. Selamat malam Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kepada kami masih diberikan waktu dan kesempatan sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah TPI Tengger pada kesempatan malam hari ini. Meskipun kami tidak dapat melakukan secara onsite, tetapi kami melakukan secara live streaming, tapi kami percaya Tuhan yang boleh menolong setiap kami memahami arti ibadah di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan sikap yang benar di dalam penghormatan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan, dan sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami pada kebenaran dan juga memampukan kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan baca satu bagian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi ia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tadi membaca dan memperhatikan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apakah Bapak Ibu memperhatikan bahwa ada kata yang diulang-ulang, ya? Dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, kita melihat ada kata yang diulang-ulang. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kata kamu tahu, ya. Kamu tahu. Kita lihat bersama-sama di sini bagaimana apa yang dimaksudkan kamu tahu, yaitu bahwa setiap orang percaya harus tahu, seharusnya mengetahui. Tahu dalam hal ini bukan berarti sebuah pengetahuan tentang kognitif, Bapak Ibu ya. Tetapi tahu dalam hal ini berbicara tentang sebuah pengenalan, atau dengan kata lain suatu hubungan yang hidup yang sungguh-sungguh dengan Allah, yang di dalamnya kita mengenal Dia secara pribadi, bukan apa kata orang tentang Allah yang kita kenal, tetapi sungguh-sungguh kita dalam hubungan ataupun di dalam relasi yang hidup dengan Allah. Orang percaya itu tahu, dikatakan bagian firman Tuhan tadi. Tahu apa Bapak Ibu? Yaitu tahu kalau mereka memiliki hidup yang kekal.
tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa bersama-sama bahwa hidup yang kekal itu adalah pemberian Allah. Efesus mengatakan ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian itu adalah seorang pribadi yang tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita boleh menerima hidup yang kekal itu di dalam Kristus. Dan pemberian ini tentunya kita terima dengan iman. Allah ingin agar setiap kita anak-anaknya tahu bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kekristenan itu mengajarkan keyakinan, bukan ketidakpastian. Keyakinan yang hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Keyakinan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Mereka yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi keyakinan ajaran Kristen adalah suatu keyakinan, bukan ketidakpastian. Sama halnya kelirunya juga Bapak Ibu ya. Kadang orang di dalam satu keyakinan yang sungguh-sungguh, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan seorang yang telah memiliki keselamatan. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Yohanes sekali lagi mengingatkan setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada nama anak Allah itu seharusnya tahu, ya, seharusnya tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Dengan kata lain Bapak Ibu, mereka tahu. Seharusnya mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang memiliki kehidupan yang telah dilahirbarukan. Dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab boleh mengajarkan kepada kita lebih dalam lagi. Mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal, mereka yang tahu bahwa mereka melihat kerajaan Allah. Jadi ini diperuntukkan sekali lagi bagi orang yang dilahirbarukan. Hanya orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kuduslah yang mampu, yang bisa melihat kerajaan Allah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa dia itu juga bisa melihat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak melihat itu tahu bahwa mereka memang tidak bisa melihat. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana orang yang memiliki pengetahuan tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Alkitab mencatat Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat di dalam Injil Matius tentang perumpamaan harta yang terpendam. Apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu, bagaimana seseorang yang melihat tentang kerajaan itu, tentang sesuatu hal yang berharga itu, dikatakan Bapak Ibu, semua yang dia miliki itu dia jual demi mendapatkan mutiara yang berharga yang ditemukannya. Dia menjual segala milik kepunyaannya, dia melepas segala apa yang dia punya untuk mendapatkan hal yang berharga yang ditemuinya saat itu. Dan kita bisa melihat juga Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh melihat akan kerajaan Allah itu pasti memiliki satu tanda dalam dirinya. Ya, seperti apa yang Paulus alami dan dia juga boleh nyatakan di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Apa yang Rasul Paulus katakan? Bahwa apa yang dahulu aku kejar dan itu menjadi keuntungan bagiku, tetapi sekarang aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Orang itu, setiap orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan kerajaan Allah, orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh. Dalam arti kata, dia mempunyai satu tanda di dalam dirinya, dia meninggalkan semuanya demi kerajaan Allah. Itulah yang Paulus yakini dan Paulus lakukan di dalam kehidupannya. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena yang lain itu, apa yang dulu dia kejar dan merupakan sesuatu hal yang berharga bagi dirinya,
sekarang tidak lagi menarik. Sekarang tidak lagi memikat hatinya. Karena apa? Karena pandangannya sekarang telah melihat hal yang lain yang dahulu tidak dia lihat. Sehingga ketika dia melihat hal yang lain ini, dia katakan hal yang dulu menjadi prioritas, hal yang dulu menjadi sesuatu yang aku banggakan dan aku kejar, sekarang aku tinggalkan. Aku anggap itu sebagai sampah yang tidak berguna karena pengenalanku akan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu Yohanes pada bagian ini mengingatkan kita bahwa orang yang tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal, dia itu akan menghargainya, Bapak Ibu ya. Orang yang tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, di dalam hidupnya, sungguh-sungguh dia akan menghargainya. Bapak Ibu yang terkasih, seberapa banyak di antara kita mungkin kita tahu kita memiliki hidup yang kekal, tapi pertanyaannya seberapa kita menghargai akan kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bukankah kita masih gandol gitu ya, dalam arti kata masih istilahnya itu memegang erat apa yang sementara dalam dunia ini. Kita masih mengejar apa yang orang dunia itu kejar. Kita masih memberikan prioritas fokus kita kepada hal yang sementara dalam dunia ini. Sementara apa yang Alkitab katakan, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa hidupnya, di dalam hidupnya memiliki satu kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan, sungguh-sungguh akan menghargai. Dan itu akan dibuktikan. Apa yang dulu menjadi fokus dalam hidupnya, apa yang dulu dikejar di dalam kesementaraan dunia ini, dia katakan, itu aku anggap sebagai sampah. Karena dia melihat sesuatu, pandangannya sekarang telah melihat yang lain, yang dahulu tidak dilihatnya. Biarlah hal ini Bapak Ibu boleh menjadi satu introspeksi dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita menghargai akan satu kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam pengorbanan Kristus bagi kita. Kalau kita melanjutkan Bapak Ibu dalam ayatnya ke-14, bahwa Allah itu menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi hal yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, doa yang mana yang dikabulkan oleh Tuhan? Karena dikatakan bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga serta-merta kita langsung memberikan satu mengaminkan, memberikan satu statement dalam diri kita, wah kalau begitu apa saja yang aku minta, Allah itu akan mengabulkan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, doa yang mana yang dikabulkan oleh Tuhan? Jelas Bapak Ibu, yaitu doa yang menurut kehendaknya. Doa orang percaya kepada nama anak Allah, dia akan tahu bahwa Allah mengabulkan doanya. Karena apa? Karena dia meminta menurut kehendak Allah. Mari kita mencoba untuk merenungkan Bapak Ibu, apa isi-isi dari doa-doa yang kita naikkan selama ini. Kita mau cek ketika kita berdoa sebenarnya kita sedang meminta apa di dalam doa kita. Apa doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan di dalam hal ini? Sekali lagi, yaitu doa yang seturut kehendak Allah. Apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab. Tetapi kita sering kali Bapak Ibu lebih suka kepada kehendak Allah yang tersembunyi, ya, kepada hal-hal yang Allah tidak mungkin singkapkan kepada kita. Kita getut, Tuhan apa rencanamu gitu ya. Padahal ada kehendak Allah yang dinyatakan sudah jelas dalam Alkitab. Dan kita bisa memintanya. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan. Bukankah ini Bapak Ibu meneguhkan, memberikan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan pengalaman doa yang dikabulkan menurut Yohanes ini adalah suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita garis bawahi Bapak Ibu ya, yaitu jikalau kita meminta sesuatu kepadanya seturut dengan kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa Ia
dikatakan bahwa kita juga telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Maka Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan ini, di bagian ini kita bisa melihat sesuatu yang paling penting tentang doa, berbicara tentang kehendak Allah. Dikatakan kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita tahu juga bahwa kita juga telah menerima apa yang telah kita minta kepadanya. Dan ini sempat disalahartikan oleh beberapa orang Kristen yang terhanyut di dalam teologi kemakmuran, teologi sukses, Bapak Ibu ya. Kalau kita minta, misalnya kita minta mobil ataupun minta sesuatu, Bapak Ibu ya, maka kita harus yakin waktu kita minta kita sudah memperolehnya, gitu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam doa kita ini, apa objek permintaan di dalam doa kita? Mungkin konsepnya Bapak Ibu bahwa ketika kita minta kita sudah memperolehnya, yaitu konsep Alkitab. Betul. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab kalau kita membaca tadi dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi sesungguhnya apa yang sedang kita minta dalam hal ini? Yohanes mengatakan Bapak Ibu, ketika kita minta sesuatu dan kita sudah memperolehnya, Yohanes memberikan kepada kita sebuah hal tentang mendoakan saudara yang berdosa. Yohanes sedang meminta kita untuk berdoa, mendoakan saudara kita yang di dalam kelemahannya dan jatuh ke dalam dosa. Maka pertanyaannya, berapa banyak kita mendoakan hal ini di dalam kehidupan doa kita, Bapak Ibu? Bukankah yang ada, yang sering terjadi, kita bukan mendoakan kelemahan, mendoakan saudara-saudara kita yang jatuh dalam kelemahannya, dalam dosa. Yang terjadi Bapak Ibu, kita lebih banyak membicarakan kelemahan orang lain. Pada waktu kita mendengar orang lain itu jatuh di dalam dosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita mendoakan dia, Bapak Ibu? Ataukah yang lebih sering, kita sering menjadikan ini sebagai apa? Sebagai gosip gitu ya. Wah, sebagai sesuatu yang hangat, yang perlu dibicarakan. Dibicarakan dari ceritanya A, Bapak Ibu. Karena sampai ke kita, ceritanya dari jadi apa? A, B gitu ya. Orang lain cerita jadi A, B, C sampai seterusnya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hatur manusia berdosa, yang hatinya penuh dengan iri hati, suka menghina orang lain dan meninggikan diri sendiri. Dengan cara apa? Itu dengan cara membicarakan kelemahan orang lain kepada orang lain. Dengan tujuan sebenarnya Bapak Ibu, lihat, saya tidak seperti dia. Saya lebih baik daripada dia. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, bagaimana Yohanes ingin menegaskan kepada kita doa yang seharusnya ada pada kita, yang dikatakan dikabulkan oleh Allah dan seturut dengan kehendak Allah. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu berdoa bagi saudara-saudara kita di dalam kelemahannya yang jatuh ke dalam dosa. Dan Yohanes mengatakan doa yang pasti dijawab oleh Tuhan adalah doa mendoakan saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Dan itulah doa yang dikabulkan, karena doa itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, maka di dalam gereja ataupun di dalam doa kita pribadi pasti ada yang dinamakan dengan doa-doa syafaat. Kita berbicara tentang kelemahan saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Dikatakan yang tidak mendatangkan maut. Ini kita bisa melihat Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang percaya itu, sebuah kebenaran orang percaya itu masih bisa berdosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Karena apa? Karena tidak mungkin ya dia berdosa dengan dosa yang mendatangkan maut. Nanti kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang tentunya bisa gagal dalam hidupnya. Ya bisa.
Dan Yohanes mendorong kita seperti bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, untuk kita bertekun di dalam doa seperti ini. Saudara-saudara kita ini juga ya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal dan juga dijamin oleh Kristus. Dan Kristus juga mengajar kita untuk bersyafaat, ya dalam arti kata untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Maka Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana komunitas Kristen yang sehat adalah berdoa ketika ada saudara kita yang tersandung di dalam dosa. Komunitas yang sehat Bapak Ibu bukanlah kumpulan dari orang-orang yang sempurna, yang tidak mengaku dirinya tidak pernah melakukan dosa lagi, yang mengaku bahwa dirinya adalah orang suci. Tidak. Komunitas yang sehat bukanlah melulu orang yang perfect, tetapi menyadari bahwa ketika kita melihat saudara kita yang jatuh, kita mau mendoakan, bukan menghakimi, bukan marah-marah gitu Bapak Ibu, bukan judgmental kepada saudara kita tersebut. Demikian halnya juga Bapak Ibu, di dalam waktu yang bersamaan kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah juga. Kita adalah manusia yang di dalam keterbatasan kita juga butuh didoakan oleh orang lain. Kita juga butuh doa syafaat bagi orang lain, bagi kehidupan kita. Maka hal ini boleh mendorong kita Bapak Ibu, dikatakan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau dikatakan Bapak Ibu ada dosa yang tidak mendatangkan maut, kalau begitu ada dosa yang mendatangkan maut, ya. Kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, jenis ya, beberapa saya akan memberikan contoh, yaitu tentang dosa Ananias dan Safira, salah satunya. Kemudian Yudas, ataupun orang yang terus-menerus mengeraskan hatinya, Bapak Ibu, meskipun dia sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu dia tetap mengeraskan hatinya. Tidak ada pertobatan sampai pada akhir hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, jenis-jenis dosa yang mendatangkan maut. Maka ketika dikatakan ada saudara-saudara seiman kita yang jatuh ke dalam dosa yang tidak mendatangkan maut, adalah bagi kita, setiap kita dipanggil untuk mendoakan mereka. Dan doa seperti inilah yang dikehendaki Allah, dan dikatakan kita menerima, Tuhan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Tapi Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita boleh mau melihat kepada diri kita sendiri. Terkadang Bapak Ibu, kita yang kadang kita juga jatuh ya, ketika kita mendoakan orang, kita tanpa kita sadari, kita sering jatuh di dalam dosa kesombongan rohani Bapak Ibu ya. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Mengapa? Toh, aku mendoakan kamu, berarti aku lebih baik daripada kamu. Tidak, semangatnya tidak demikian Bapak Ibu. Sama seperti kita, saudara seiman kita yang jatuh ke dalam dosa membutuhkan dukungan doa dari kita, demikian kita pun juga membutuhkan dukungan doa dari sesama kita. Kita yang mungkin terkadang Bapak Ibu lebih suka menggurui orang lain, kita lebih pintar ataupun kita lebih senang menasihati orang lain, tetapi kita tidak mendoakan mereka. Ini yang menjadi satu hal yang peneguran bagi kita Bapak Ibu. Biarlah kita juga boleh menasihati dan juga membawa mereka di dalam doa-doa kita. Maka Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi pendoa-pendoa seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, bahwa yang menopang Bapak Ibu pada akhirnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ingin mengingatkan kita jangan sombong menjadi pendoa-pendoa syafaat. Karena bukan doa syafaat kita, atau dengan kata lain bukan kita yang memelihara mereka. Ayat yang ke-18 Bapak Ibu, yang kalau kita membaca itu menunjuk kepada Kristuslah yang memelihara mereka. Dan ayat yang ke-19 Bapak Ibu, kalau kita membaca sampai ayat yang ke-20,
bahwa kehidupan di dalam dunia ini bukanlah berbicara ya melulu tentang Bapak Ibu bagaimana orang yang tadinya suka marah misalnya sekarang tidak suka marah ya, ataupun orang yang begitu memiliki kepedulian sosial. Itu baik Bapak Ibu, tetapi bukan itu akar ataupun dasar dari kehidupan kekristenan kita. Tapi kehidupan itu berbicara tentang kita menyembah Allah yang benar dalam hidup ini, ataukah kita sedang menyembah berhala. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan waspada Bapak Ibu, akan berjaga-jaga terhadap segala berhala. Maka di akhir renungan kita pada malam hari ini, pertanyaannya, berhala apa yang ada pada kita saat ini Bapak Ibu yang terkasih, yang dari awal dibicarakan ya, yaitu pada mungkin kita sedang menyembah apa yang dinamakan dengan reputasi diri kita. Ditandai dengan apa Bapak Ibu? Ditandai dengan ketidaktertarikan kita mendoakan orang lain. Karena apa? Kita berpikir kalau aku mendoakan orang lain, maka nanti dia yang akan, orang lain itu akan apa? Akan baik gitu ya daripada kita. Ditandai juga dengan apa? Dengan ketidaktertarikan kita mendoakan gereja-gereja yang ada di sekeliling kita. Kita hanya mendoakan gereja kita sendiri Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya gereja kita sendiri yang mendapat reputasi baik. Ditandai juga dengan ketidaktertarikan kita mendoakan bangsa-bangsa dan lain segala sesuatunya Bapak Ibu. Ketidakpedulian kita terhadap sesama kita, itulah berhala kita di dalam bagian firman Tuhan ini. Oleh karena itu Yohanes menasihatkan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-21, waspadalah anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Atau dengan kata lain, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang palsu dan jadilah nyata di dalam Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh menolong kita memahami. Kalau kita mau katakan aku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Salah satunya Bapak Ibu seperti apa yang sudah kita pelajari malam hari ini. Biarlah kita boleh mengetahui bahwa setiap kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus, dan biarlah kita boleh terus menghargai kehidupan kekal itu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga boleh menyadari bahwa kita dipanggil tidak berdoa ataupun mencari pada kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga dipanggil untuk mendoakan, peduli terhadap sesama kita. Dan kita boleh terus menyembah Allah yang benar, karena di dalam penyembahan yang benar Allah akan menolong kita waspada terhadap berhala-berhala yang ada di sekeliling kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada kami kembali diingatkan. Kami tahu Tuhan, di dalam sebuah kesadaran, pengiringan, dan keputusan kami boleh menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami yang telah dilahir barukan oleh Roh Kudus, bahwa kami memiliki hidup yang kekal. Ini adalah sebuah kepastian Tuhan di dalam diri kami, anugerah yang Kau berikan pada kami di dalam pengorbanan Kristus. Biarlah kami boleh terus menghargai lewat hidup, boleh terus merespon akan panggilan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Tolonglah kami di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, boleh melakukan apa yang Engkau mau, apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ampuni setiap kami, kiranya Tuhan yang menyucikan dan terus menguduskan kami, sehingga kami boleh menjadi bejana yang boleh memuliakan akan Tuhan. Doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman untuk ibadah minggu depan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada
Pendeta Muda Ibu Rian Waruwu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami segenap keluarga besar TPI Tengger mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Sugeng ke rumah Bapa di surga. Semoga keluarga besar daripada Bapak Sugeng diberi penghiburan. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening gereja atau GoPay Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Untuk petugas jemaat minggu depan tanggal 23 Juli, pujian dipimpin Ibu Cornelius, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Diaken Budianto, keyboard Saudara Nathan. Kita tetap berdoa bagi bangsa kita Indonesia agar segera pulih dari wabah virus corona. Permohonan doa pemulihan Bapak Cornelius yang mengalami lemah tubuh, Bapak Teddy, dan doa penutup akan disampaikan Pendeta Muda Ibu Rian Waruwu. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pimpinan Tuhan boleh menyertai kami di dalam ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya pada kesempatan saat ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin mengenal, mengasihi akan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang diselenggarakan khususnya di TPI Tengger ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong seluruh para pengurus yang ada, Tuhan yang memberikan kesatuan hati dalam majukan pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam pengembangan ke depan. Mohon hikmat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu boleh menyertai Tuhan, sehingga TPI Tengger ini boleh terus bertumbuh di dalam secara kualitas maupun secara kuantitasnya, dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa negara ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarkanlah. Dan kami berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala kondisi dan keberadaannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong beberapa di antara jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Kami teringat untuk Bapak Cornelius, untuk Bapak Teddy, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain. Mari Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang menyembuhkan Tuhan, berikan pemulihan yang sempurna Tuhan. Dan kami panggil dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Berikan iman yang kuat, yang teguh Tuhan di dalam menghadapi setiap situasi yang tidak mengenakan ini Tuhan. Di dalam proses pemulihan ini biarlah penghiburan, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh memenuhi hati dan pikiran dari saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang bergumul di dalam masalah kebutuhan sehari-hari, kami percaya Tuhan juga akan memeliharakan. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan memberkati dalam keluarga masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau pemilik atas kehidupan kami, Engkau boleh menyatakan yang terbaik Tuhan menurut kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi keberadaan dan kondisi bangsa negara kami Tuhan, khususnya kota kami, kota Surabaya juga di akhir-akhir ini. Oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami hanya bisa berharap dan hanya bisa berseru kepada Engkau Tuhan, sekiranya Tuhan boleh melalukan pandemi ini, sehingga kami juga di dalam waktu yang boleh Tuhan tetapkan bersama-sama kembali hadir di dalam ibadah secara onsite Tuhan di TPI Tengger, bahkan di ibadah di gereja kami Tuhan. Dan Tuhan yang terus memberkati, melindungi, menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan dijaga, disertai, diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu,
Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan menyertai, memeliharakan, melindungi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.